Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari-hari ini? Saya percaya kita semua baik-baik saja. Firman Tuhan katakan roh, jiwa dan tubuh kita dipelihara oleh Tuhan saudaraku. Dan oleh anugerah Tuhan pagi hari ini saya mengajak setiap kita, mari saudaraku. Memang kita tidak bisa sama-sama pergi ke gereja, tapi hal itu tidak bisa menghalangi persekutuan anak-anak Tuhan. Kerinduan kita kepada Bapa kita di surga untuk boleh bersekutu dengan Dia. Menikmati kasih-Nya, menikmati firman-Nya, menikmati hadirat-Nya. Walaupun kita ada di rumah. Mari saudaraku, saya mengajak setiap kita. Mungkin Bapak Ibu boleh mengajak anak-anak, orang tua. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari terlebih dahulu saya mengajak setiap kita mau sama-sama berdoa. Haleluya Bapa yang baik. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kami masih tetap diberi anugerah oleh Tuhan untuk boleh beribadah. Bahkan bersama keluarga kami. Seisi rumah kami mau melayani Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Lebih lagi. Karena kami tahu Bapa, kami sadar. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Mari Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menyambut Engkau Roh Kudus. Kami menyambut Engkau Tuhan Yesus. Raja kami, Tuhan kami, penembus kami. Juru selamat kami yang hidup. Kami tahu ada satu pribadi yang menjadikan kami tetap kuat berdiri sampai hari ini. Karena Yesus. Karena Yesus yang telah rela mati akan bangkit buat kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Biar ibadah ini sungguh boleh menyukakan hatimu. Memuliakan namamu, menyenangkan hatimu. Terima kasih Yesus. Di dalam namamu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus. Ini kami gerejamu Tuhan. Ini kami anak-anakmu Bapa. Kami datang di hadiratmu. Kami rindu menyembahmu. Kami rindu meninggikan namamu. Ya Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Mari saudaraku, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang dengan hati yang haus, lapar akan Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku
sama-sama kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan, saudaraku. Perbuatan-perbuatan Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi kita. Tidak pernah sekalipun Dia tinggalkan. Kita boleh ada sampai hari ini. Kita diluputkan dari segala wabah, sakit, penyakit, bahkan dari maut sekalipun. Bahkan kita sudah diampuni, kita dilayakkan, kita dibenarkan. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi kesayangan-kesayangan Tuhan, menjadi biji mata Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku, dimanapun saudaraku berada saat ini, mari kita mau sama-sama angkat suara kita. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih-lebih sama-sama kita mau katakan, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sembah Dia, sembah Dia, bersyukur kepadanya. Haleluya. Tak tergantikan Engkau Tuhan, tak tergantikan Tuhan Engkau dengan apapun juga dalam hidup kami. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang.
Kaulah segalanya. Kau sangat berarti buat kami Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Lebih lagi mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Ela bashana karala bayana shande, inamayana shande. Haleluya. Kami semua membutuhkan Engkau Tuhan. Engkaulah Allah sumber kuatku, Engkaulah Allah sumber pengharapan kami, Engkaulah Allah sumber kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan kami menjadi sia-sia Tuhan. Lapashina karabayana yana senya namo. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau tak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Dalam segala keadaan, kami tahu ada Engkau Allah Immanuel. Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu menghiburkan kami. Oh haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus berkarya Roh Kudus di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang ambil alih Tuhan. Engkau yang pegang kendali hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa. Sebab firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Tuhan, kami butuh terang firman-Mu. Kami butuh Injil-Mu Tuhan, yang adalah kekuatan Allah sendiri yang menyelamatkan kami. Pakai penatua kami Tuhan, pakai Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Kau urapi, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan jam yang kudus yang hari ini, pagi ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Mari setiap kita yang percaya kepada Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bersyukur pada hari ini karena kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat oleh karena anugerah pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan kita juga boleh bersyukur bahwa hari ini kita sudah memasuki bulan Mei.
Dan dalam minggu pertama ini kita juga boleh dijamu oleh Tuhan, menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Bahkan juga kita nanti sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini dunia betul-betul sedang berduka menghadapi virus corona. Karena mereka belum tahu kapan berakhirnya. Namun demikian, di balik peristiwa yang begitu menyakitkan, ada kabar sukacita. Karena ada banyak orang yang mulai sadar bahwa betapa rapuhnya manusia ini. Mereka melihat ternyata manusia dengan kekuatannya sendiri, dengan kepandaiannya sendiri, dengan kekayaannya sendiri, bahkan dengan teknologi yang begitu canggih sekalipun, manusia tidak bisa mengalahkan yang namanya virus corona, suatu makhluk yang begitu kecil, secara tuntas. Akhirnya saudara kasih, ada banyak orang yang menyerah, ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang putus harapan. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang semakin mencengkam, semuanya membuat setidaknya ada 2 negara yang mengalami titik balik, yaitu Italia dan Amerika. Saya tidak tahu Bapak Ibu melihat videonya atau tidak. Saya melihat, saya juga tidak tahu itu hoax atau tidak. Tapi di situ saya melihat Perdana Menteri Italia, saya melihat memimpin dalam doa. Dan disertai dengan begitu banyak tersungkur di lantai, sujud menyembah. Dan kemudian juga saya melihat Amerika, doa dipimpin oleh anggota Kongres. Semua meraung-raung, semua menjerit-jerit kepada Tuhan. Mereka minta ampun dan mereka berjanji mau berbalik kepada Tuhan. Dan mereka juga berjanji mau kembali ke jalan-jalan Tuhan yang selama ini mereka tinggalkan. Dan kemudian mereka juga berteriak, berseru, minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan untuk memulihkan bangsanya, memulihkan negaranya. Nah, puji Tuhan, lewat peristiwa ini akhirnya mereka sadar bahwa mereka sebagai manusia mereka butuh Tuhan di dalam hidupnya. Karena memang hanya Yesuslah jawaban dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan, mengapa hanya Yesus yang menjadi jawaban dalam hidup kita? Ada banyak alasan, tetapi alasan yang terutama dan yang utama adalah karena hanya Yesus yang berkuasa menghapus dosa dunia ini. Yang terambil dalam Yohanes 1 ayat 29 yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus diperkenalkan oleh Yohanes pada pertama kalinya. Bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang terbesar di dalam hidup manusia bukanlah masalah ekonomi, bukanlah masalah sakit penyakit, bukanlah masalah pendidikan, tapi masalah yang terbesar di hidup manusia adalah masalah yang namanya DOSA, yaitu dosa. Alasannya karena semua masalah, entah itu ekonomi, entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan, tantangan,
semuanya itu hanya sementara. Kita akan tinggalkan semua itu. Kita tidak akan bawa. Tetapi masalah dosa itu akan berdampak sampai kepada kekekalan. Nah, untuk mengerti hal ini, saudara kasih, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat keadaan orang yang belum diselamatkan dan orang yang sudah diselamatkan. Nah, kita akan melihat pertama-tama yaitu orang yang belum diselamatkan. Yang terambil dalam Roma 7 ayat 9 sampai 20, agak panjang tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu pun yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara boleh garis bawahi kata dahulu yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-9. Karena di sini Paulus ingin menunjukkan keadaan dirinya sebelum diselamatkan. Dahulu dia berkata. Karena itu apa yang diuraikan oleh Paulus di dalam ayat-ayat berikutnya, saudara harus mengerti, pahami, itu adalah dalam konteks sebelum Paulus diselamatkan, bukan sesudah diselamatkan. Paulus menjelaskan keadaan dirinya sebelum diselamatkan secara khusus di dalam ayatnya yang ke-14 sampai 20 yang akan saya kembali bacakan. Perhatikan baik Bapak Ibu. Ayat 14 sampai 20. Inilah keadaan Paulus sebelum dia diselamatkan. Dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukanlah aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang di dalam aku. Nah, saudara kasih Tuhan, Paulus di sini saudara kasih menjelaskan keadaannya sebelum dia diselamatkan. Nah, di sini kita melihat bahwa Paulus berbuat dosa terus-menerus di dalam hidupnya karena ia dikatakan terjual di bawah kuasa dosa. Atau dengan perkataan lain, ia berbuat dosa yang terus-menerus karena ia adalah budak dosa. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus tunduk menuruti perintah tuannya, yaitu budak dosa, tuan dosa tadi. Ia tahu bahwa melakukan yang jahat itu tidak boleh, tetapi ia lakukan juga karena dia harus menuruti perintah tuannya, yaitu dosa. Karena itu saudara kasih, Paulus sadar bahwa dia butuh ada satu pribadi yang bisa atau berkuasa untuk melepaskan dirinya dari kuasa dosa. Tetapi siapa? Dia tidak menemukan jawabannya. Hal inilah saudara kasih yang membuat Paulus merasa tersiksa batinnya. Dia frustrasi, dia putus asa, dia putus harapan, sampai dia mengutuki dirinya di dalam ayat 24 yang dikatakan demikian. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di sini jelas Paulus mengutuki dirinya karena dia sudah frustrasi. Karena dia butuh seseorang, tapi dia tidak menemukan jawabannya. Tapi puji Tuhan, akhirnya Paulus bertemu dengan satu pribadi yang berkuasa melepaskan dari kuasa dosa. Siapa dia? Kita akan baca di dalam ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara kasih, Paulus menemukan satu pribadi yang bernama Yesus, yang bisa melepaskan dia dari kuasa dosa. Nah, saudara kasih, di sini kita melihat betapa mengerikannya akibat dosa. Seandainya tidak ada orang yang berkuasa melepaskan atau menebus kita dari kuasa dosa. Begitu mengerikan. Seandainya tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan kita atau melepaskan kita dari kuasa dosa. Karena kita nanti akan menjadi budak dosa dan penghuni alam maut atau neraka untuk selama-lamanya. Mengerikan, saudara. Seandainya tidak ada satu orang pun bisa melepaskan kita dari kuasa dosa, dikatakan kita akan menjadi budak dosa untuk selama-lamanya. Bahkan kita akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, saudara kasih, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dia rela menjadi manusia, menjadi anak manusia, datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebagaimana Yesus katakan di dalam Lukas 19 ayat 10. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu juga tidak usah bingung kalau di dalam Alkitab selain menyelamatkan ada istilah memerdekakan, membebaskan, menebus, melepaskan, karena semua artinya sama. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa semua itu sasarannya, objeknya adalah manusia. Sekali lagi saya ulangi, semua sasarannya, objeknya adalah manusia. Mengapa? Karena manusia itu sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi kita ini berharga dan mulia di mana?
Itulah sebabnya saudara kasih, sampai Yesus rela turun ke dunia ini. Yesus rela untuk menderita, disesah, disalibkan dengan cara yang begitu mengerikan, yang terhina. Dan dia mencurahkan darahnya karena kita sebagai manusia sangat berharga di mata Tuhan dan mulia di mata Tuhan. Makanya saudara kasih, kurang tepat jika dikatakan Yesus menebus dosa kita. Karena yang ditebus bukan dosanya, yang ditebus adalah manusianya, kita. Karena kita manusia adalah sangat mulia, berharga di mata Tuhan. Mungkin lebih tepat kalau dikatakan Yesus menghapus atau Yesus mengampuni dosa kita, karena dosa adalah merupakan kejijikan di mata Tuhan. Makanya dia akan hapuskan, bahkan dikatakan biarpun merah seperti kimisi akan dihapuskan putih seperti salju. Karena itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Dia akan ampuni segala dosanya supaya kita bisa bertemu lagi dengan dia, karena dosa adalah kejijikan. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa menangkap kebenaran ini. Bahwa Yesus memang benci perbuatan dosanya, tapi Yesus sangat mengasihi orang yang berdosa. Karena itu saudara kasih, ketika Yesus hidup di dunia ini, Yesus tidak segan-segan duduk dan makan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa, dengan pelacur, dengan perempuan-perempuan sundal, dengan perempuan yang kawin bolak-balik cerai semua. Yesus tidak segan-segan bersama-sama duduk makan bersama dengan mereka. Orang-orang Farisi saudara kasih, dan ahli Taurat, ketika melihat Yesus duduk dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai dan sebagainya, dia bertanya kepada murid-muridnya, mengapa gurumu duduk dan makan bersama-sama dengan orang berdosa? Dan ketika Yesus mendengar, Yesus menjawab, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tapi untuk orang berdosa. Saudara garis bawahi, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Nah, kalau saudara Bapak Ibu bisa menangkap kebenaran ini, karena itu apabila ada di antara Bapak Ibu, saya tidak tahu, entah mungkin yang suaminya atau istrinya, orang tuanya, atau mertuanya, saudaranya yang belum diselamatkan, dan juga mungkin perkataannya atau perbuatannya itu menyakitkan hati Bapak Ibu, janganlah Bapak Ibu membenci dia. Kita boleh benci perbuatan dosanya, tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Kita rangkul mereka, kita layani mereka, kita bawa mereka bertemu dengan satu pribadi yang bernama Yesus. Kita bimbing supaya orang itu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang berkuasa melepaskan mereka dari kuasa dosa. Dan banyak kesaksian saudara kasih. Saat mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Banyak kesaksian setelah mereka bertobat menerima Yesus, mengalami perubahan-perubahan yang radikal dalam hidupnya. Paulus, dia orang penganiaya jemaat yang luar biasa, membunuh. Tetapi pada waktu bertemu dengan satu pribadi yang bernama Yesus, hidupnya langsung berubah secara radikal. Karena itu Bapak Ibu, bawa. Kita bukan membawa orang itu beragama Kristen. Kita bawa kepada satu pribadi, yaitu yang bernama Yesus, yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. Itulah sebabnya sekali lagi, jangan membenci. Tapi justru kita rangkul, kita kasihi, kita layani, kita bawa kepada Yesus. Bimbing supaya mereka bertobat menerima Yesus. Karena hanya Yesuslah yang bisa melepaskan mereka dari kuasa dosanya. Nah saudara kasih oleh Tuhan, selanjutnya kita akan melihat keadaan orang yang sudah diselamatkan.
Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Nanti diteruskan dengan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Di sini kita akan melihat keadaan orang yang sudah diselamatkan. Dan inilah berita yang kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa ia beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, saudara kalau Tuhan, di dalam ayat 5 sampai 7, Rasul Yohanes sebenarnya ingin mengatakan begini, bahwa orang yang sudah diselamatkan jangan hidup di dalam kegelapan lagi. Artinya, jangan lagi terus-menerus berbuat dosa. Alasannya dijelaskan dalam ayat berikutnya tadi. Karena kita ini sudah beroleh persekutuan dengan Dia yang adalah terang. Artinya kita sudah dimerdekakan dari kuasa kegelapan atau kuasa dosa. Dan darah Yesus sudah menyucikan kita daripada segala dosa. Makanya saudara kasih, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama ingin mendorong supaya kita jangan berbuat dosa. Artinya jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Karena kita sudah benar-benar merdeka. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara kasih, percayalah kalau Yesus yang sudah memerdekakan kita ini benar-benar merdeka. Namun demikian saudara kasih, Rasul Yohanes juga tidak memungkiri bahwa bisa saja kita jatuh ke dalam dosa. Karena sekalipun dosa itu sudah tidak berkuasai diri kita lagi. Tetapi dosa masih bisa menggodai kita, mencobai kita. Jadi saudara harus tahu perbedaannya. Kalau dulu orang yang belum diselamatkan berbuat dosa karena dosa ada di dalam dirinya. Itulah sebabnya dia berkuasa. Dia diperbudak oleh dosa. Tapi setelah kita dilepaskan oleh Yesus dari kuasa dosa, dosa itu ada di luar kita. Dia tidak menguasai kita, tapi dia bisa menggodai kita, mencobai dia. Nah, saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu pada waktu ketika dicobai atau digoda. Tetapi yang pasti hanya ada dua kemungkinan. Menang atau kalah. Nah, saya yakin setiap kita kepengennya sih menang, saudara kasih. Tetapi karena tidak tahu caranya, kita akhirnya kalah. Nah, hari ini kita mau belajar dari Rasul Yohanes. Bagaimana caranya agar kita bisa menang ketika kita digodai, dicobai oleh dosa. Di 1 Yohanes 2 ayat 14 dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama bagian terakhirnya saja. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara boleh garis bawahi, saudara kasih, kata atau kalimat, karena firman Tuhan diam di dalam kamu. Karena inilah kunci rahasianya supaya kita bisa menang ketika kita digodai oleh dosa.
Seperti juga ketika Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis. 3 kali Yesus dicobai, tapi Yesus juga selalu mengatakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sehingga iblis langsung keok dan meninggalkan Yesus. Itulah sebabnya saudara kasih, mari kita jangan lupa setiap hari kita membaca firman Tuhan. Setiap hari merenungkannya, supaya nanti firman Tuhan itu bisa tersimpan di dalam hati kita. Sehingga nanti sewaktu-waktu kita dicobai, kita digodai oleh dosa atau si jahat, kita bisa memperkatakan kepada iblis. Karena kita sudah tersimpan di dalam hati kita. Bagaimana Bapak Ibu kalau tiap hari tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkannya? Itulah sebabnya mengapa banyak orang Kristen kalah karena tidak ada firman Tuhan di dalam dirinya. Tapi saya yakin seperti Yesus juga, pada waktu dicobai, firman Tuhan itu diucapkan, maka iblis itu mundur daripadanya. Nah sebaliknya saudara kasih, bagaimana kalau kita kalah? Jadi tadi sudah diberikan caranya supaya kita bisa menang, yaitu hanya dengan firman Tuhan. Dan di sini juga kita melihat, saya mau tambahkan, bahwa kedewasaan rohani seseorang itu bukan usia. Buktinya di sini orang muda, dia karena ada tersimpan di dalam hatinya firman Tuhan, dia bisa mengalahkan si jahat. Karena itu belajarlah dari anak muda ini. Kita harus tiap hari baca firman Tuhan sekali lagi. Merenungkan supaya tersimpan dalam hati kita. Sehingga kita siap saat menghadapi godaan itu diperkatakan. Kemudian saya kasih, kita akan melihat bagaimana kalau kita kalah. Langkah apa yang harus kita perbuat. Nah kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai yang ke-10 karena di sini diberikan caranya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Langkah yang pertama di sini dikatakan, jangan berusaha menutupi, jangan berusaha untuk menyembunyikan dosa dengan cara berkata bahwa kita tidak melakukannya. Dia melakukannya, tapi dia berdusta mengatakan aku tidak berbuat. Percuma saudara kasih. Karena dikatakan kita hanya menipu diri kita sendiri. Sebab Tuhan tidak bisa dibohongi. Sudah bisa baca tadi di dalam 8 dan 10. Karena itu langkah yang kedua, yaitu lebih baik segera datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita tidak usah malu, kita sudah takut mengaku pada Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara kasih Tuhan, di sini kita juga melihat bahwa Bapak Ibu cukup hanya mengakui dosa. Tidak perlu lagi mengundang Yesus sebagai Tuhan Juru pribadi. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru. Karena kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita berbuat dosa karena dari luar. Sehingga kita cukup hanya mengaku dosa kita. Karena itu apabila ada di antara Bapak Ibu yang saat ini masih menyimpan, menyembunyikan dosa. Misalnya saya berikan contoh saja, masih ada kebencian, masih tidak bisa mengampuni, ada kepahitan, entah kepada suamimu, entah kepada istrimu, orang tuamu, mertuamu, saudaramu, atau mungkin masih selingkuh, segera jangan tunda-tunda, selesaikan. Sekalipun Bapak Ibu adalah orang yang sudah percaya, tetapi dosa harus tetap diselesaikan.
Nah, saudara kasih, sebagai penutup, saya akan menyimpulkan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara kasih, masalah yang terbesar bagi setiap orang, baik yang sudah percaya atau yang belum percaya, adalah dosa. Karena apabila tidak diselesaikan, akibatnya sangat mengerikan. Tadi kita sudah melihat, begitu mengerikan kalau kita tidak selesaikan yang namanya dosa. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, Alkitab memberitahukan bahwa satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah dosa hanyalah Yesus. Karena dialah satu-satunya yang bisa berkuasa menghapus dosa kita, dosa dunia. Karena itu di dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada seluruh jemaat, marilah kita bebenah diri. Kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Yesus yang kedua ini, agar kita semua didapati roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus ingin agar tidak ada satupun yang binasa. Yohanes 18 ayat 9, itu Yesus yang mengatakan sendiri. Karena itu, marilah jangan ragu-ragu datang kepada Yesus. Karena hanya Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Kita nyanyi sekali lagi. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai pengakuan iman kita bahwa dalam hidup ini hanya Yesuslah jawaban, tidak ada yang lain. Semuanya tidak bisa memberikan jawaban kepada kita, tapi Yesus, dialah segala-galanya, dialah yang bisa memberikan jawaban. Ya, nyanyi sekali lagi. Mari Bapak Ibu saudara. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus Jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan makan sehidangan dengan Tuhan untuk makan, minum, dan perjamuan kudus yang saat ini kita akan. Mari kita angkat cawan ini. Setiap kali kita mengangkat cawan ini, kita pun akan selalu diingatkan bahwa bukan tubuhnya yang diserahkan buat kita, tapi juga darahnya dicurahkan sehabis-habisnya. Dan kita mengucap syukur karena hanya dengan darah Kristus saja kita bisa dihapuskan dosa kita. Merah seperti kirmisi pun dibuat putih seperti salju. Kita patut bersyukur, kita bangga miliki Tuhan yang bisa menghapus dosa kita. Sehingga kita bisa ada sebagaimana saat ini. Kita bisa hidup berdamai dengan Bapa di surga. Itu semua karena darah Kristus. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu Yesus mengambil cawan, kemudian mengucap syukur atasnya, lalu memberikan kepada mereka, dan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur atas tubuh yang Kau serahkan bagi kami. Kami mengucap syukur darah yang Kau tumpahkan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik, terlalu baik bagi kami. Kasih-Mu Tuhan, Kau nyatakan lewat kematian-Mu di kayu salib. Darah yang Kau curahkan bagi kami, kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah Dia. Terima kasih Sembah Dia. Bapa buat anakmu yang Hanya Dia yang layak disembah. satu-satunya. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Menjadikan kami Haleluya. ciptaan yang baru. Terima di kasih. dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Itulah ucapan syukur daripada jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah-rumah datang kepadamu, menerima perjamuan kudus, menikmati bersama-sama dengan Engkau, sidang dengan Engkau. Atas kasih-Mu, atas pengorbananmu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau hadir bersama dengan kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir dari kebaktian kami. Sekalipun kami di rumah-rumah, kami juga percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah mereka. Karena itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ini, kami juga menyerahkan sebentar apabila mereka nanti beraktivitas kembali. Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka selalu ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus yang berkuasa untuk menghalau setiap virus corona. Karena itu, biarlah Engkau turunkan berkat bagi jemaat-Mu saat ini ada di rumah-rumah. Angkatlah tangan-Mu, Bapak Ibu sekalian, untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan. Terimalah berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari Bapa Surgawi. Diberkatilah di dalam keluarga-Mu, diberkatilah segala aktivitas-Mu, dan diberkati segala apapun yang Kau kerjakan, biar Tuhan selalu berhasil. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang begitu sempurna, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus, supaya kita semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.